to break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To what? To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, cancer, hopelessness, discouragement, sickness, weakness, to break every chain, demons, chronicles, break every chain, break every chain, break every chain. As I hear the chains falling, I hear the chains falling. Come on, if you can hear it. Bagaimana ku kan bernyanyi dengan kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu,
setiamu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Semestinya kita hidup bersamanya di Firdaus dan menikmati kasih-Nya hingga kejatuhan kita dalam dosa. Sejak awal, Tuhan senantiasa menyelamatkan kita, melindungi kita, membebaskan kita. Allah berinkarnasi menjadi manusia, menanggung hutang dosa, gantikan kita. Dia, Sang Kebenaran, rela dihukum sehingga kita yang pantas dihukum dapat dibenarkan. Dia yang kudus menjadi dosa sehingga kita yang pendosa dikuduskan. Dia yang berkuasa rela menjadi tak berdaya supaya kita yang lemah dikuatkan. Dia yang termulia rela dihina supaya kita yang hina menjadi berharga. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, kau tebus hidupku. Shalom saudara-saudara yang bersukacita di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya malam ini Allah Bapa memberkati kita dengan berkat-berkat serta pengurapan yang baru melalui firman-Nya yang sebentar lagi akan kita dengarkan. Mari kita berdoa sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih karena sepanjang hari ini telah berlalu dengan baik. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kembali kami datang kepadamu sebelum waktu istirahat malam kami. Kami mau bersaat teduh dan masuk dalam persekutuan bersamamu. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu dan berikanlah kami pengertian akan apa yang kami dengar, sehingga kami bisa melakukannya dengan taat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Amin. Saudara yang terkasih, malam ini kita akan belajar dari Yohanes 1 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat ini berbicara tentang kehidupan manusia dan bahwa kehadiran Yesus Kristus sebagai hidup yang memancarkan terang di dalam dunia ini adalah sumber kehidupan yang sejati. Dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kebingungan, Yesus Kristus adalah sumber terang yang memberi arah dan makna dalam hidup. Pertama-tama, ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan itu sendiri adalah terang. Terang dalam ayat ini bukanlah hanya cahaya fisik yang dapat dilihat oleh mata, tetapi cahaya yang memberikan kebijaksanaan dan pengertian dalam hidup manusia. Terang ini membawa keselamatan dan membebaskan manusia dari kegelapan dosa. Hidup yang kita miliki adalah hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah bagi manusia. Hidup ini tidak terbatas pada kehidupan dunia yang sementara, tetapi juga meliputi kehidupan kekal di sorga bersama Allah. Hidup yang sejati ini juga disebut sebagai terang manusia. Hidup adalah anugerah yang diberikan kepada kita oleh Allah, dan di dalam hidup ini terdapat banyak keajaiban dan keindahan yang memancarkan cahaya dan kebaikan. Kita semua diciptakan dengan tujuan dan makna tertentu, dan hidup kita adalah kesempatan untuk mengejar tujuan itu dan untuk memancarkan kebaikan dan kebenaran di dunia ini. Namun, kita juga hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kebingungan. Kita sering merasa terjebak dalam kehidupan yang sulit dengan banyak keputusan sulit yang harus kita ambil, dan kadang-kadang kita merasa seperti tidak tahu arah yang benar.
Tetapi ketika kita memasuki hidup dengan iman dan percaya pada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan yang sejati, kita akan menemukan terang yang memandu kita di tengah-tengah kegelapan. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan yang sejati, dan ketika kita percaya kepadanya, kita akan menemukan terang dalam hidup kita. Dia adalah sumber kebijaksanaan, kekuatan, dan penghiburan di tengah-tengah kesulitan kita. Terang Kristus membawa harapan dan makna yang sejati dalam hidup kita, bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit dan penuh tekanan. Dalam ayat ini, Yohanes juga menyatakan bahwa kegelapan tidak dapat menguasai terang. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kebaikan, kebenaran, dan terang selalu lebih kuat daripada kegelapan dan kejahatan. Kita mungkin merasa tertekan oleh kekuatan kegelapan dalam hidup kita, tetapi kita tidak pernah boleh menyerah pada kekuatan itu. Kristus, sumber kehidupan dan terang, selalu lebih kuat dari kegelapan dan akan membawa kita ke jalan kebenaran dan kebaikan. Ketika kita menghadapi kehidupan yang sulit dan penuh tantangan, mari ingat bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan yang sejati dan terang dalam kegelapan. Kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya dan mengikutinya sebagai penghibur, pelindung, dan sumber harapan yang sejati. Dengan iman dan keyakinan pada Yesus Kristus, kita akan menemukan terang yang memandu kita di tengah-tengah kegelapan dan hidup yang penuh makna dan tujuan yang sejati. Kita juga harus ingat bahwa kebaikan dan terang selalu lebih kuat daripada kegelapan dan kejahatan. Kita tidak perlu takut atau putus asa ketika menghadapi tantangan hidup, karena dengan Kristus kita memiliki kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu. Selain itu, sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk memancarkan terang Kristus kepada orang lain. Seperti yang disebutkan dalam Matius 5 ayat 14-16 demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia dan memancarkan kebenaran dan kebaikan Kristus. Dengan hidup yang penuh dengan kasih dan belas kasih, kita dapat menjadi saksi hidup bagi orang lain dan mengarahkan mereka kepada Kristus sebagai sumber kehidupan yang sejati dan terang di tengah-tengah kegelapan. Saudara yang terkasih, Yohanes 1 ayat 4-5 mengajarkan bahwa kehidupan itu sendiri adalah terang, dan Kristus adalah sumber kehidupan dan terang dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kebingungan. Kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya dan mengikutinya sebagai penghibur, pelindung, dan sumber harapan yang sejati. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk memancarkan terang Kristus dan menjadi saksi hidup bagi orang lain, sehingga mereka juga dapat menemukan hidup yang penuh dengan makna dan tujuan yang sejati di dalam Kristus. Saudaraku, demikianlah renungan malam ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima, dan Engkau telah mengajari kami bahwa satu-satunya hidup yang sejati adalah hidup di dalam terang Kristus. Biarlah kiranya terang Kristus bersinar di dalam hidup kami dan melalui hidup kami, sehingga dapat mengubah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan.
Kami bersyukur atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk semua berkat dan pengalaman yang Engkau berikan hari ini. Saat kami bersiap-siap untuk tidur, kami memohon agar Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera dan ketenangan yang hanya dapat datang dari-Mu. Kami memohon agar Engkau melindungi kami dari segala macam bahaya dan memimpin kami pada jalan kebenaran-Mu. Kami memohon agar Engkau memberkati keluarga dan teman-teman kami, serta semua orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati para pemimpin kami dan memberikan hikmat dan pengertian kepada mereka dalam memimpin negara ini. Dan kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka yang sakit dan menderita. Terima kasih Bapa atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.